Salsabila Arifasuci dengan NIM 122370065 dari SIF 5 Praktikum Geologi Struktur. Pada video ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal laporan akhir modul 6 nomor 2. Di sini udah membuat data dari kedudukan saya terdiri dari strike div-nya di Excel, kemudian copy, buka divs, klik new dan paste strike right div, paste, kemudian klik contour preset, maka akan terlihat konturnya. Kemudian membuat kedudukan bidang sesar diketahui pada soal, yaitu dengan strike N 160 derajat east dengan dip 80 derajat. Klik add user plane, kemudian atur strike-nya 160, dip-nya 80 derajat. Oke, next kita membuat kedudukan sayap lipatan. Ini klik di pusat konturnya. Beri label SL1. Saya ini diberi label bidang sesar. Untuk sayap lipatan 2, klik di pusat kontur di sini. Kemudian beri label SL2. Selanjutnya membuat bidang bantu. Atur hingga melewati puncak masing-masing sayap lipatan. Sekitar di sini. Di titik perpotongan. Kemudian kita beri label sebagai BB. Selanjutnya untuk membantu dalam pembacaan, kita bisa edit di edit user plane untuk mengubah warnanya. Selanjutnya hidupkan StereoNet Overlay dengan cara klik Tools, klik Views, terus StereoNet Overlay.
kita custom sesuai dengan titik ini. Kita ubah ke bagian trend plank di perpotongan sayap lipatan, yaitu 165/28. Trennya 165, terus planknya 28. View steroid overlay 165. Klik oke. Ini pastiin ada di tengah-tengah dari lingkarannya. Selanjutnya kita beri label, kita menentukan sigma. Yang pertama kita buat sigma 2, yaitu perpotongan antara sayap lipatan 1 dengan sayap lipatan 2. Kita beri teks di sini T2 sigma 2. Nah, selanjutnya kita membuat sigma 3, yaitu di perpotongan sayap 1 dan 2. Jadi di tengah-tengahnya di sini. Sekitar di sini. Klik teks T2 T. Di sini sigma 3. Kemudian untuk sigma 1 itu kita bisa cari dengan polar sigma 3, yaitu 90 derajat dari sigma 3. 90 sekitar di sini. Kita beri label T1. Selanjutnya membuat hing surface, yaitu bidang yang memotong antara sigma 2 dan sigma 3 dengan cara mengarahkan garis di perpotongan antara sigma 3 dan sigma 2. Terus kita beri label hing surface. Selanjutnya kita membuat hing line, yaitu garis yang melewati pusat stereonet. Di sini pusat stereonet dengan sigma 2. Cara klik tools,
klik line segment, kemudian arahkan kursor ke titik pusat stereonet dan tarik garis lurus. Dan beri label sebagai hingline. Text hingline. Setelah itu kita bisa ubah tampilan ini ke major plans preset. Nah, ini didapatkan data dari bidang sesar, terus ada sayap lipatan 1, sayap lipatan 2, bidang bantu, dan hing surface. Kemudian data-data ini kita pindahkan ke Excel. Sayap lipatan 2, sayap lipatan 1, streknya 120, dipnya 36. Kemudian sayap lipatan 2, 5, dipnya 57. Untuk hing surface 157, 75, 57. Gak bisa. Hing surface 157. Selanjutnya untuk membaca data sigma 1, 2, 3, kita klik ujung kanan ini ubah ke trend plank. Terus ke T1 di sini diperoleh untuk trend planknya yaitu 11.65. Klik 11.65. Terus T2 yaitu 16525 165.
Selanjutnya sigma 3 itu 320 50 50,320. Tiga dua puluh 50. Selanjutnya untuk Higgs line dia sama dengan T2. Jadi T2 itu 16525. Penamaan dari lipatannya, kita dapat menggunakan klasifikasi menurut Flutie pada tahun 1964. Nah, pada data diperoleh untuk kemiringan bidang sumbunya yaitu dari Higgs surface itu ada 75 kemiringannya. 75 itu di daerah steeply inclined fault. Nah, kemudian untuk penujaman garis sumbu yaitu plunge dari Higgs line-nya 25. Jadi 25 itu sekitar di sini bagian gently plunging fault. Nah, sehingga diperoleh nama dari lipatannya yaitu steeply inclined gently plunging fault. Steeply inclined gently plunging fault. Steeply inclined gently plunging fault. Kita juga bisa menggunakan diagram segitiga untuk penamaan dari lipatannya. Ini menurut Ricard tahun 1971. Nah, tadi kan diperoleh dipnya itu 75, jadi sekitar di sini. Kemudian pelangnya 25, itu dia di sini. Nah, kalau kita konversi ke segitiga yang di bawah ini, jadi kalau dikonversi ke bagian segitiga ini, dia termasuk ke inclined fault. Jadi hasilnya dia sama dengan menurut Flutie. Nah, baiklah, berikut merupakan hasil dari analisis nomor 2.
Selanjutnya soal nomor 3, di sini diketahui strike of fault, deep of fault, terus pitch of second lines, ada dominant slip sense. Nah, di sini kita menggunakan software Vaultkin. Klik bagian data, new vote and try. Kemudian kita masukkan data-data pada soal. Trust. Tujuh lima enam lima. Nah, di sini diperoleh data dari nomor 1. Kemudian kita buat sampai 9 data. Jadi ini semua datanya udah dimasukin. Kita klik bagian calculation, kemudian kinematic tensor, klik Bingham. Selanjutnya kita klik bagian plot, terus kinematic axis, link from Bingham. Nah, di sini udah ada sigma 1, sigma 2, sigma 3. Selanjutnya kita klik bagian plot, terus ke bagian fault, ada highway slip direction, klik. Nah, ini terlihat arah dari panahnya menunjukkan sesar yang terjadi. Kita bagian plot, terus fault point solution, klik moment tensor. Oke, ini terlihat bidangnya. Selanjutnya kita klik bagian plot. Ini untuk memastikan dia benar-benar sesar naik. Terus pilih bagian PT dihedra, pilih P dihedra. Nah, di sini akan terlihat angka-angka. Di sini kita perhatikan angka tertinggi yaitu 9, di mana dia terletak di sigma 3, yang artinya memiliki sesar naik. Kalau dia tertingginya di sigma 1, dia sesar normal. Nah, dapat disimpulkan bahwa analisis dari soal nomor 3 ini sesarnya yaitu sesar naik. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini diketahui strike of fault, deep of fault, pitch of second lines, dan sense of shear. Di sini kita akan menggunakan dips.
ubah ke strike right deep. Data nomor 4 kita copy dan paste. Kalau udah, kita klik kontur preset. Ini akan terlihat konturnya. Setelah itu untuk melihat analisis kinematik, kita klik bagian kinematik analisis. Nah, ini sudah terlihat. Di bagian sini ada jenis longsoran yang akan terjadi. Ada planar, wedge, flexural, terus ada direct toppling. Nah, di sini kita pakai wedge sliding dan juga planar sliding atau longsoran bidang. Nah, di sini terdapat kemungkinan terjadinya longsoran bidang pada slope dip 80 dan slope dip direction 200. Kemungkinan longsoran ini dikarenakan sudut dari lerengnya lebih besar dari sudut sesar. Ini longsoran kemungkinan yang akan terjadi yaitu longsoran bidang. Kemudian kita dapat membandingkan dengan menggunakan software Vaultkin. Ini software Vaultkin-nya, kita masukin data. Baiklah, ini untuk datanya sudah dimasukkan. Selanjutnya kita klik ke bagian plot, terus ke bagian kinematic axis Bingham. Selanjutnya kita ke bagian fault plan solution, klik from Bingham. Maka di sini akan terlihat sigma 1, sigma 2, sigma 3 dan data-datanya, bidang-bidang. Selanjutnya kita untuk menentukan pergerakan sesarnya, kita klik bagian plot PT dihedra. Nah, di sini terlihat angka-angka di mana nilai tertinggi yaitu 6 berada pada sigma 3. Ini pada modul akan terlihat seperti ini. Sehingga di sini menunjukkan sesar mendatar dan kita bisa melihat tren plunge dari masing-masing sigma 1, 2, 3 di bagian sini.
Baiklah, ini merupakan hasil analisis dari nomor 4. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.